Pemirsa, satu hari lagi atau tepatnya besok 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto rencananya akan melantik Wakil Panglima TNI. Nah, jabatan Wakil Panglima TNI ini akan kembali diisi setelah kosong selama seperempat abad atau 25 tahun. Nah, lalu siapakah yang menjabat sebagai Wakil Panglima TNI 25 tahun yang lalu dan mengapa sebetulnya jabatan ini sempat dihapus di era Presiden Gus Dur? Simak paparan lengkapnya berikut ini pemirsa. Jadi posisi ini diisi Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi pada tahun 2000. Artinya hanya selama 1 tahun menjabat, kemudian Gus Dur memberhentikan dengan hormat Fahrul Razi sekaligus menghapus jabatan Wakil Panglima TNI. Nah, alasan Gus Dur waktu itu menghapus jabatan ini sebagai upaya untuk perampingan dan juga efisiensi di jajaran TNI. Nah, kemudian tahun 2019 jabatan ini dihidupkan kembali oleh Presiden Jokowi melalui Perpres nomor 66 tahun 2019 tentang Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Nah, meski pemirsa Jokowi sudah menerbitkan Perpres ini yang menghidupkan kembali pos Wakil Panglima TNI, tetapi belum ada Jenderal Bintang 4 yang ditunjuk untuk mengisi kursi tersebut sampai dengan berakhirnya kepemimpinan Jokowi. Nah, di era Presiden Prabowo Subianto kali inilah posisi Wakil Panglima TNI akan kembali diisi. Lalu siapa yang akan mengisi Wakil Panglima TNI ini? Apa ketentuannya dan siapa saja kandidatnya? Nah, kalau melihat berdasarkan Perpres, ketentuan menjadi Wakil Panglima TNI ini hanya bisa diisi oleh perwira tinggi bintang 4 atau setingkat jenderal. Kalau melihat di tubuh TNI sekarang ya ada 4 perwira tinggi bintang 4 yang aktif. Namun 1 dari 4 jenderal tersebut adalah Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Artinya pemirsa bahwa posisi Wakil Panglima TNI akan diisi oleh salah satu dari 3 jenderal aktif yang tersisa. Nah, lalu siapa saja kandidat Wakil Panglima TNI ini? Berikut kita lihat profilnya. Yang pertama, kandidatnya adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Nah, sekarang menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD atau Kasat. Menantu dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Pangkostrat. Nah, kemudian Pangdam 9 Udayana hingga Komandan Pasukan Pengamanan Presiden pada 2018 hingga 2020. Maruli merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1992 dan memiliki pengalaman di Kopassus serta Detasemen Tempur Cakra. Kita lihat lagi kandidat yang kedua pemirsa, yaitu Laksamana TNI Muhammad Ali. Nah, saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI AL atau Kasal. Sebelumnya Laksamana Ali ini pernah menjabat sebagai staf khusus Kasal pada 2015. Gubernur Akademi Angkatan Laut pada 2018 hingga 2019, kemudian Panglima Komando Armada 1 pada periode 2019 hingga 2020. Serta Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 pada 2021 hingga 2022. Nah, sebagai perwira lulusan AAL tahun 1992 ini banyak ditempatkan di Kesatuan Kapal Selam seperti Nanggala 402, kemudian Pasopati 410, dan juga pernah ditempatkan di Satuan Kapal Perang, yaitu Sigalu 857. Kemudian kita beralih ke kandidat yang terakhir, perwira tinggi bintang 4. Berikutnya ini adalah Marsikal TNI M. Tony Harjono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara atau Kasal. Nah, sebelum menjadi Kasal, Marsikal Tony ini pernah menjabat sebagai staf khusus Kasal pada 2020, kemudian Komandan Kodiklatau pada 2022, Panglima Kopsutnas pada 2022 hingga 2023, serta Panglima Kogab Wilhan II pada 2023. Nah, ia juga sempat menjadi ajudan Jokowi pada tahun 2014 hingga 2016 dan Sekretaris Militer Presiden pada 2022 lalu sebagai perwira lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 93. Nah, ini memiliki pengalaman, kita ke slide berikutnya. Pengalaman mengawaki sejumlah jet tempur seperti Hawk MK-52, kemudian F-16 Fighting Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30.
Nah, pemirsa, berdasarkan pasal 15 ayat 2 Perpres 66 tahun 2019 bahwa terdapat dua sebetulnya tugas utama Wakil Panglima TNI, yaitu sebagai koordinator kerjasama 3 matra TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Darat atau Trimatra Terpadu. Nah, kemudian Wakil Panglima TNI ini bertugas untuk membantu, kemudian menggantikan dan juga memberi saran kebijakan kepada Panglima TNI serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima. Nah, jadi pemirsa, dari 3 kandidat jenderal aktif dari 3 matra yang berbeda, siapakah yang akan menempati posisi Wakil Panglima TNI? Apakah jenderal dari matra darat, laut, ataukah udara? Kita nantikan saja pelantikannya oleh Presiden Prabowo besok 10 Agustus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.